Uji selisih kolimasi adalah pengujian untuk mengukur perbandingan antara ukuran luas berkas cahaya atau lampu kolimator dan luas berkas radiasi sinar X yang sebenarnya dihasilkan pada pesawat radio. Jadi tujuannya untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Pada pengujian ini, kami menggunakan metode pengujian dengan koin, yang dimana metode ini merupakan sebuah metode alternatif yang sederhana, ekonomis, dan juga praktis untuk mengukur kesesuaian antara luas lapangan kolimator dengan luas berkas sinar X yang sebenarnya. Alat dan bahan. Yang pertama, 10 buah koin, water pass, penggaris, detektor atau reseptor citra, dan pesawat sinar X. Proses pengujian. Atur jarak fokus dengan reseptor citra atau kaset setinggi 100 cm atau SID 100 cm. Letakkan detektor pada permukaan yang datar. Pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra atau kaset dengan menggunakan water pass. Hidupkan lampu kolimasi. Ukur lapangan kolimasi seluas 18 x 24 cm menggunakan penggaris. Susun koin pada setiap garis kolimasi. Letakkan satu koin sebagai marker pada sumbu X atau anoda. Lakukan dokumentasi posisi pengaturan awal lapangan kolimasi. Lakukan penyinaran radiografi menggunakan kondisi penyinaran sesuai dengan kondisi pesawat sinar X agar diperoleh gambar pada reseptor citra yang dapat dievaluasi. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah lapangan kolimasi sudah sesuai dengan berkas radiasi sinar X? Cek kesesuaian berkas cahaya terhadap berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Catat selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X berdasarkan perbedaan posisi atau nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Setelah pengukuran selesai, langkah berikutnya adalah menganalisis data hasil pengujian. Nilai penyimpangan atau deviasi dihitung menggunakan rumus delta X dan delta Y. Caranya yaitu menjumlahkan nilai penyimpangan pada masing-masing sisi, kemudian dibagi dengan nilai SID, lalu dikalikan 100% sehingga diperoleh hasil dalam bentuk persen SID. Setelah didapatkan nilai X dan Y, hasilnya akan dibandingkan dengan standar kelulusan. Jika nilai X dan Y kurang dari atau sama dengan 2% SID, maka pesawat sinar X dinyatakan lulus uji. Sebaliknya, jika lebih dari 2%, berarti belum memenuhi standar. Setelah melakukan eksposi dan pengukuran, dari hasil X1, X2, Y1, dan Y2, berikut adalah hasil yang kami dapatkan.
Pada tabel ini ditampilkan hasil pengukuran kesesuaian antara tepi lapangan cahaya dan tepi lapangan sinar X pada 4 titik, yaitu X1, X2, Y1, dan Y2. Pada titik X1, hasil pengukuran menunjukkan nilai yang sama, yaitu dari 12 cm menjadi 12 cm, sehingga tidak terdapat selisih. Pada titik X2, tepi lapangan cahaya sebesar 12 cm, sedangkan tepi lapangan sinar X sebesar 12,5 cm, sehingga terdapat selisih 0,5 cm. Selanjutnya, pada titik Y1 diperoleh hasil dari 9,1 cm menjadi 8,9 cm, sedangkan pada titik Y2 dari 9,1 cm menjadi 8,5 cm. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian dihitung nilai deviasinya. Pada arah X diperoleh nilai sebesar 0,6% SID, sedangkan pada arah Y sebesar 0,7 SID. Setelah dijumlahkan, diperoleh total deviasi sebesar 1,3% SID. Berdasarkan ketentuan, pengujian dinyatakan memenuhi standar apabila nilai selisih atau deviasi tidak melebihi 2% SID. Karena hasil yang diperoleh hanya sebesar 1,3% SID atau masih kurang dari 2% SID, maka pengujian kolimasi dinyatakan lolos. Berdasarkan hasil pengujian selisih kolimasi pada pesawat sinar X, diperoleh nilai penyimpangan kolimasi yang masih berada di bawah batas toleransi yang dipersyaratkan, yaitu kurang dari 2% SID. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian antara lapangan cahaya dan lapangan radiasi masih dalam kondisi baik sehingga pesawat dinyatakan memenuhi standar atau lolos uji. Kolimasi yang akurat sangat penting untuk memastikan area penyinaran sesuai dengan area yang diperiksa, sehingga dapat mengurangi paparan radiasi yang tidak diperlukan pada pasien, meningkatkan keselamatan kerja bagi petugas, serta menghasilkan kualitas citra radiografi yang optimal. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem kolimator pada pesawat sinar X masih berfungsi dengan baik dan layak digunakan untuk pelayanan radiologi sesuai dengan persyaratan jaminan mutu. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.